Pemirsa, Kediri itu ternyata bukan cuman kota sejarah aja, tapi sekarang itu menjadi kota lumbung pangan dengan diversifikasi alias beragam macam produk pertanian yang dihasilkan oleh Kediri Raya alias kota Kabupaten Kediri begitu ya. Tapi yang menjadi tantangan di sini adalah sebenarnya pemirsa, yaitu petani sendiri ini masih kesulitan untuk mengakses pupuk, itu yang satu. Yang kedua adalah adanya fluktuasi harga begitu, dan yang ketiga adalah regenerasi petani, karena ya sedikit saya ulik begitu ya, menurut BPS sendiri di tahun 2024 begitu ya, sensus pertaniannya menyatakan bahwa rata-rata petani di Jawa Timur itu usianya 40 tahun ke atas. Nah, bagaimana dengan Kota Kediri dan juga Kabupaten Kediri? Kita akan ngobrol bersama dengan anggota Dewan yang sudah hadir di sebelah saya. Cantik sekali, Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sebelah saya ini adalah Ibu Roaitu Nafiflaha dari Komisi B DPRD Jawa Timur untuk fraksi Gerindra Dapil Kabupaten Kota Kediri alias Kediri Raya gitu Ibu ya? Iya, betul. Baik, kali ini kita akan ngobrolin terkait dengan peningkatan produktivitas petani lokal di Kediri, Bu. Saya itu pernah, Bu, jalan-jalan ke Kediri. Syuting juga sih, Bu, kerja, Bu. bukan healing di Kelut, di lereng Kelut. Iya. Nah, yang saya tahu satu-satunya pertanian di Kediri itu adalah pertanian nanas. Karena terkenal kan nanas madu, nanas Kelut, nanas apa lagi, Queen. Nah, itu, Bu. Ternyata ketika kita ngobrol tadi di belakang layar pemirsa, itu banyak sekali ternyata ya potensi-potensi pertaniannya, Bu. Iya, betul. Kediri ini sangat beragam. Jadi kalau Mbak Wira ini ke Kediri kebetulan ke lereng Gunung Kelut, nah itu berarti satu sambil refreshing, yang kedua kerja, yang ketiga sambil menikmati nanas. Nah, betul sekali. Nah, tapi sebenarnya bahwa di Kediri ini beragam sekali. Ada potensi padi, di mana padi ini juga luas sekali. Di Kediri ini hampir mencapai 48.000 hektar untuk pertanian padi. Kemudian tebu. Tebu ini memasuki peringkat kedua sebenarnya. Jadi hampir 23.000 hektar kalau nggak salah. Nah, selebihnya adalah palawija, ada jagung, ada kedelai, kemudian juga ada perikanan. Jadi macam-macam lah. Nah, bagaimana hari ini kita sebagai masyarakat Kediri ingin produktivitas kita itu lebih maju, lebih baik lagi. Walaupun sebenarnya intervensi pemerintahan Kabupaten Kediri juga sudah cukup baik. Ada program Dito, kebetulan bupatinya namanya Mas Dito, jadi ada program Dito di situ. Nah, ini juga memberikan subsidi, stimulan kepada para petani untuk lebih mudah mengakses pupuk. Kemudian juga ada beberapa pelatihan yang dilakukan. Nah, lagi-lagi memang kita butuh lebih lagi bagaimana intervensi terutama Kabupaten Kediri dan juga Provinsi Jawa Timur untuk lebih lagi peningkatan baik produktivitas pertanian padi maupun tebu. Nah, kebetulan memang tebu ini juga sangat menarik di Kediri. Jadi di Kediri ini saya melihat se-Jawa Timur hanya di Kabupaten Kediri yang memiliki pok-pokan atau timbang tebu itu sangat banyak. Hampir 40-an, 30 lebih, saya lupa. Kemarin saya menghitung itu sudah 30 sekian begitu. Se-Kediri Raya? Se-Kediri, ke Kabupaten Kediri. Oh, Kabupaten Kediri. Nah, ini sudah saya pikir luar biasa dan ini tidak saya temukan di kabupaten atau kota lainnya di Jawa Timur. Nah, ini yang kemudian menjadikan kompetitif di dalam harga tebu. Satu, petani memiliki nilai tawar. Yang kedua, ini juga akhirnya PG mau nggak mau juga ikut bersaing dengan para petani tebu yang memiliki pok-pokan. Ini sangat menarik saya kira. Dan ini juga daya saing kita, nilai tawar kita di PG-PG akhirnya tinggi untuk Kabupaten Kediri. Saya pikir ini bagus. Baik, Bu, tadi program Dito itu tadi apa, Bu, sebenarnya? Itu kepanjangan atau bagaimana? Jadi Dito itu Desa Inovasi Tani Organik. Jadi bagaimana petani diajak untuk memakai pupuk organik. Nah, itu salah satunya. Kemudian juga
bagaimana pupuk organik ini selain kepada padi juga kepada petani tebu. Nah, ini kan karena memang kalau kita memakai pupuk organik itu kan lebih sehat tanahnya, haranya akan terjaga, hara tanahnya. Selama ini kita kan pakai pupuk kimia. Nah, coba mulai kita branding, kita mengajak seluruh masyarakat bagaimana kita lebih menanamkan mindset kita untuk memakai pupuk organik. Ini penting kita lakukan. Terutama DPRD provinsi ya harus mengajak ini untuk memakai pupuk organik. Supaya tidak tergantung terhadap pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah juga begitu Bu ya? Saya pikir begini, ini juga ada persoalan Mbak, mohon maaf, ini harus saya sampaikan. Pupuk subsidi ini sebenarnya sangat membantu untuk para petani. Tetapi lagi-lagi ternyata kualitas pupuk subsidi dan pupuk non-subsidi itu berbeda. Berbeda? Nah, jadi akhirnya kualitasnya. Kualitasnya. Akhirnya para petani hari ini kalau mau panen belinya nggak mau pupuk subsidi. Pupuk yang non-subsidi di mana itu harganya 200 lebih tetap dibeli per kuintal. Yang penting hasil produktivitasnya bagus dan lebih banyak. Nah, ini menjadi, saya pikir ini semua kita harus memikirkan ini. Bagaimana pupuk subsidi kualitasnya sama dengan yang non-subsidi. Ini harus kita sampaikan ini. Biar pemerintah juga, kenapa ini berbeda? Kenapa grade-nya berbeda? Baik, terima kasih Bu udah diluruskan ini melalui Bu Nafif begitu ya. Karena yang terjadi di pemberitaan di luar sana ini adalah narasinya adalah petani-petani kita itu bergantung sekali kepada pupuk subsidi sehingga ketika pupuk subsidi itu langka, nah kemudian petani kita tuh pusing. Ternyata keadaannya kalau di Kediri Raya itu tidak seperti itu Bu ya. Tidak semuanya seperti itu. Memang pupuk subsidi tetap dicari Mbak. Bagaimanapun harganya lebih ringan. Betul. Tetapi lagi-lagi ketika kualitasnya berbeda, ini kalau mau panen, kita nggak usah beli yang subsidi. Nanti kita akan hasilnya nggak kurang bagus. Nah, akhirnya mereka, saya tanya, berbondong-bondong membeli pupuk yang non subsidi. Nah, saya hanya menggarisbawahi bahwa ini perlu evaluasi dari kita, terutama pupuk Indonesia. Bagaimana meningkatkan kualitas pupuk subsidi di Indonesia ini. Jadi agar petani kita juga surplus. Kalau kita ngomong ketahanan pangan, maka sudah seyogyanya kita semuanya yang ada di sini harus membantu semaksimal mungkin kebutuhan para petani di Indonesia, khususnya Kediri Raya. Oke, Ibu sedikit out of topic nih Bu. Ibu jangan-jangan ini backgroundnya adalah pertanian ini Bu ya? Kayaknya iya deh. Kok menguasai sekali begitu Bu, dan kemudian dengan apa yang potensi-potensi pertanian yang ada di Kediri, jenengan itu tahu dan kemudian bisa menyuarakan kepada seluruh masyarakat di Jawa Timur dan juga nasional karena ini tayangnya di nasional begitu Bu. Iya. Apa Bu kemudian yang menjadi primadona bagi pertanian di Kediri Raya? Saya bilangnya Kediri Raya atau Kabupaten Kediri nih Bu? Kalau Kabupaten Kediri potensinya beda dengan kota ya, saya kira. Kalau kabupaten memang lebih kepada pertanian, kalau kota memang lebih kepada perindustrian dan perdagangan ya. Oke. Berarti di Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri Raya, iya. Peningkatan produktivitas petani lokal di Kediri sebenarnya dengan adanya diversifikasi produk pertanian itu juga membuat pertanian di Kediri, Kabupaten Kediri itu jadi lebih oke lagi begitu ya. Kemudian kendala-kendala yang saya sebutkan di awal tadi terkait dengan akses pupuk itu juga tidak menjadi persoalan. Hari ini pupuk sudah sangat luar biasa. Appreciate kepada kementerian hari ini bagaimana pupuk itu sekarang nggak sulit. Pupuk sudah tidak sulit. Petani-petani kita itu cukup bawa KTP sudah dapat pupuk. Enggak kesulitan. Begitu Bapak, kita tidak mengunggulkan Pak Prabowo karena kita dari Garuda ya. Tetapi jujur bahwa ketika kemudian Bapak jadi, itu dalam jangka waktu 3 bulan pupuk sudah sangat mudah diakses. Yang waktu itu kita sangat kesulitan pupuk. Jujur saya sampai beli mana yang sisa, yang sisa-sisa kita beli deh, sampai seperti itu. Nah sekarang tidak ada lagi seperti itu. Semua mudah diakses hari ini pupuk. Oke, kalau begitu Ibu terkait dengan ketahanan pangan, ini saya juga ingin tahu begitu ya, bagaimana apakah sudah siap nih petani-petani yang ada di Kabupaten Kediri untuk menghadapi ketahanan pangan yang merupakan juga program unggulan dari Pak Prabowo, yaitu Presiden kita. Sesaat lagi Ibu jangan dibahas dulu, tetap bersama kami.
Ngomong-ngomong soal pertanian, pemirsa, ini memang ada program unggulan dari Presiden kita, yaitu mengenai ketahanan pangan. Dan tentu saja ketahanan pangan tersebut harus memenuhi 4 pilar atau 4 komponen, yaitu kecukupan ketersediaan bahan pangan, kemudian stabilitas ketersediaan bahan pangan, tanpa fluktuasi ya, dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun, lalu juga aksesibilitas keterjangkauan terhadap bahan pangan. Dan kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana agar bisa dinikmati oleh masyarakat banyak begitu ya. Dan saya akan tanya kepada Ibu Nafif nih, Bu Nafif, apakah kemudian Kabupaten Kediri terkait dengan pertaniannya ini sudah memenuhi 4 pilar ketahanan pangan tersebut, Bu? Nah, Pastinya berproses ya, saya kira. Tapi kalau ngomong padi, sebenarnya Kabupaten Kediri cukup surplus untuk hasil pertaniannya, untuk hasil padinya. Kemudian tebu juga demikian. Saya kira tinggal bagaimana kita hari ini lebih memaksimalkan. Nah, banyak keluhan yang kita bawa atau yang disampaikan oleh petani kepada kita itu adalah salah satunya jalan, infrastruktur. Bagaimana infrastruktur di pedesaan atau di persawahan itu memadai. Karena kita ngomong kalau hari ini musim kita hari ini kan musim apa ya? Musim kemarau basah ya. Musim kemarau basah sebenarnya ini musim kemarau tapi setiap hari hujan. ya. Nah, ini cukup menyulitkan bagi kami, bagi petani, bagaimana kita memanen hasil tanam kita. Terutama hari ini masa musim panennya tebu. Ini kesulitan sekali kita hari ini. Kita mau tebang itu kesulitan, angkutan mau masuk juga kesulitan karena jalannya memang tidak memenuhi atau becek lah. Akhirnya kadang kembet, tahu nggak Mbak kembet? Enggak, Bu. Akhirnya macet dan harus ditarik traktor dan sebagainya. Nah, ini menjadi poin pertama yang harus kita sampaikan bahwa memang jalan-jalan persawahan itu kalau kita pengen memaksimalkan ketahanan pangan atau pangannya surplus, maka harus kita benahi secara bertahap. Nah, satu itu. Yang kedua adalah peralatan, Mbak, alsintan terutama. Alsintan ini cukup penting karena petani kita mayoritas manual loh ini. Manual tapi hasilnya bagus. Bagaimana kalau kita kemudian tidak manual atau ada subsidi pertanian dari alat-alatnya? Nah, ini akan lebih maksimal lagi saya kira. Kita bisa hitung yang punya traktor misalkan di Kabupaten Kediri hanya berapa orang. Yang punya kombi berapa orang. Yang punya kultivator berapa orang. Yang punya drone untuk pupuk berapa orang. Bisa dihitung dengan jari. Padahal luasnya segitu luasnya. Betul. Nah, ini butuh perhatian khusus dari kita bagaimana ini menjadikan program utama memberikan atau subsidi atau mungkin melalui KUR alat-alat pertanian ini sebagai alat utama untuk kita memaksimalkan pangan yang ada di Kabupaten Kediri Raya. Saya kira itu, Mbak. Baik, ini perlu kolaborasi juga ya dengan komisi lain untuk menyuarakan hal ini, Bu. Betul, baik dengan komisi lain, dengan kementerian dan sebagainya. Tapi saya cukup apresiasi juga kementerian kita cukup gercep hari ini ya. Baik dari Kementerian Pertanian, terus kemudian dari Kementerian Dinas terutama Koperasi dan UMKM. Ini luar biasa sekali. Nah, makanya kita yang ada di Provinsi Jawa Timur juga berharap fokusnya untuk ketahanan pangan ini bagaimana memaksimalkan para petani kita untuk sregep, apa ya bahasanya sregep ini, rajin untuk bagaimana produktivitas kita tuh lebih meningkat dengan mengajak semua komponen termasuk anak-anaknya. Karena benar BPS mengatakan bahwa yang petani itu adalah mayoritas itu di usia 40 tahun kan. Itu betul sekali. Jadi kalau kemudian hari ini kita nggak regenerasi, bagaimana nanti ke depan survivalnya masyarakat kita terkait ketahanan pangan kalau nggak mau petani semuanya, maunya apa ya sekarang tuh yang lagi ngetren kan sebagai blogger, YouTuber, sebagai influencer. Nah, atau mungkin seperti Mbak Sima, presenter gitu Bu ya. Iya. Nah, ini juga perlu kita motivasi agar para pemuda-pemuda kita, generasi kita untuk mau bertani. Tapi tentunya bertani yang modern dengan alat-alat yang saya sebutkan tadi. Jadi mereka tidak terlalu banyak memikirkan biaya, kemudian memikirkan
oh kalau petani itu kotor, kalau petani itu jeblok. Saya petani loh, tapi kan nggak jeblok-jeblok amat begitu ya. Iya. Petani milenial. Oh, petani milenial. Sebutannya begitu, petani milenial. Atau saya petani yang nggak pernah terjun ke tanah ya. Nah, Ibu menyuarakan langsung nih Bu keluhan-keluhan petani kepada ini pusatnya. Begitu Bu. Iya, jadi luar biasa juga. Baik. Bu Nafif, kita melihat bahwa petani-petani ini memang bagaimana caranya diedukasi supaya ikut terlibat begitu ya terhadap aktivitas orang tuanya yang juga bertani. Tapi saya melihat Bu ya, petani-petani milenial zaman sekarang itu condong lebih ke condong ke pertanian hortikultura Bu, bukan ke pertanian pangan seperti padi begitu Bu. Apakah tren ini kemudian juga menyebar ke Kabupaten Kediri? Kemarin sempat saya itu kita punya program Solo Sembilan ya. Saya tanya karena saya mengundang beberapa pemuda-pemuda, mayoritas waktu itu satu forum pemuda-pemuda hampir semua dapil ada. Apa yang menjadi persoalan terkait pertanian? Saya bilang bahwa mereka ternyata lebih tertarik kepada misalkan perikanan, misalkan apa itu ayam itu namanya peternakan. Nah, kenapa begitu? Karena mereka tidak butuh lahan yang luas. Ya. Satu. Yang kedua, cepat panen. Yang ketiga, kalau ngomong modal, pastilah mereka punya modal entah berapa. Nah, itu bisa melalui KUR dan sebagainya. Maunya petani muda-muda ini adalah cepat. Cepat hasilnya, akhirnya mereka cepat mendapatkan uang, di mana perputarannya itu juga cepat. Beda dengan pertanian. Pertanian itu ngomong tebu lama 1 tahun, minim 9 bulan. Ngomong padi 4 bulan, juga sebenarnya cepat juga sih. Tapi kalau kita ngomong ayam, petelur, ngomong bebek, itu kan cepat kan? Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi perputarannya. Nah, ini juga perlu kita perhatikan juga, bukan berarti kamu harus petani, enggak juga kan? Kita harus mewadahi mereka, bagaimana mereka tetap menjadi generasi yang tidak hanya sekedar nongkrong, tapi mereka punya penghasilan yang betul-betul bisa menafkahi mereka sendiri. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Tapi memang iya. Sudah bergeser trennya, karena betul ketika ditanya karena keterbatasan lahan tadi itu Bu. Dan gaji Mbak, mereka melihat rate gaji. Kita maunya gajinya tinggi. Kita maunya gajinya tinggi. Tapi sekali lagi bahwa mungkin terlalu banyak melihat apa ini gadget. Ada selebgram gajinya puluhan juta easy money per gitu Bu ya. Iya, nah ini juga sedikit meracuni para pemuda kita. Akhirnya mereka mau jalan pintas. Tapi sebenarnya bagus-bagus saja karena memang era dan trennya berbeda-beda setiap tahun dan setiap periode pasti berbeda. Tapi jangan salah pemirsa dan juga Ibu Nafif gitu ya. Saya pernah ketemu sama petani hortikultura paprika di Pasuruan, dia bilang omsetnya itu sampai ratusan juta setiap bulan. Iya, betul. Ratusan juta setiap bulan pemirsa, dan ini kayaknya perlu di-influence lagi kepada seluruh pemuda-pemuda. Saya jadi tertarik juga nih untuk bertani nih. Saya mau belajar sama Bu Nafif nih ya, tapi kita akan bahas juga terkait ini ya sesaat lagi. Tantangan pertanian Indonesia, salah satunya adalah bagaimana bisa menularkan semangat pertanian tersebut kepada generasi-generasi muda begitu. Tadi di segmen sebelumnya pemirsa saya penasaran ini mau ikutan Ibu Nafif untuk bertani juga Bu. Ibu, kalau melihat generasi-generasi muda sekarang ini seharusnya diberikan treatment apa sih Bu biar mereka ini mau untuk berkecimpung di dunia pertanian juga Bu? Karena kalau misalkan sekarang Presiden kita Prabowo sudah mulai ada program ketahanan pangan, tapi sumber daya manusianya nggak ada. Nah, itu gimana coba Bu keberlangsungannya? Memang ini menjadi salah satu persoalan tersendiri ya terkait generasi kita. Nah, saya kira Bapak mencanangkan, Pak Prabowo mencanangkan ketahanan pangan, bagaimana melalui desa itu punya potensi yang luar biasa, kemudian juga berdaya. Nah, ada stimulan, bukan stimulan lagi saya kira, program Koperasi Merah Putih yang diinisiasi beliau untuk seluruh Indonesia, mengajak semua pihak, mengajak terutama generasi muda untuk ikut
nyengkuyung Koperasi Merah Putih ini. Karena Koperasi Merah Putih ini bukan miliknya pemerintah, tapi miliknya masyarakat desa. Nah, apalagi hari ini ada stimulan dana, nah yang harus dipakai secara akuntabilitasnya benar-benar harus diperhatikan. Dana stimulan ini tidak kemudian dihambur-hamburkan atau kemudian dipakai hal-hal yang kurang bermanfaat, tapi bagaimana masyarakat kita termasuk generasi muda kita ajak. Ini ada Koperasi Merah Putih. Ini potensinya luar biasa. Ini harus benar-benar dimaksimalkan. Caranya petakan potensi yang ada di desanya. Potensi apa saja yang sangat maksimal? Oke, misalkan ada perikanan, ada peternakan, ada pertanian. Di mana nih para pemuda ini mau yang di mana nih atau sebagai suppliernya? Ini harus kita ajak bicara mereka, biar mereka lebih tertarik terhadap bahwa kepemilikan Koperasi Merah Putih ini adalah milik kita bersama, milik masyarakat bersama. Kalau kita kemudian membiarkan generasi kita tidak ikut di dalamnya, sudah barang tentu mereka nggak akan tertarik dengan apa ketahanan pangan. Kita nggak punya apa-apa, pasti bilangnya begitu. Kita lebih suka kalau kita ke luar negeri misalnya, atau ke luar daerah misalnya. Padahal ada potensi yang sangat potensial di desa tersebut untuk lebih kita maksimalkan. Nah, ini menjadi, saya hanya bisa berpesan kepada generasi yang ada di Indonesia, khususnya Kabupaten Kediri Raya, ayo kita bersama-sama membangun desa kita, membangun keberlangsungan masyarakat di kabupaten kita agar lebih surplus di dalam ketahanan pangan dan ikut bersama-sama memaksimalkan produktivitas apapun itu, entah hortikultura, entah pertanian, entah perikanan atau peternakan itu tadi. Nah, Koperasi Merah Putih juga kemudian pengurusnya juga harus nyuwun sewu, harus punya skill yang memadai juga. Kapabilitas yang baik. Iya, kapabilitasnya juga harus memadai. Karena apa? Dia harus bisa melihat potensi desanya. Yang kedua, yang ketiga, yang pertama, yang kedua adalah SDM-nya. Yang ketiga adalah mengajak semua pihak. Jangan hanya orang itu aja. Karena ada beberapa keluhan masyarakat, Ibu ternyata yang jadi Koperasi Merah Putih itu saja. Nah, ini perlu kita libatkan semua komponen. Bagaimana melibatkan RT, RW, Karang Tarunanya, dan sebagainya. Ini kita libatkan semuanya. Transparansinya betul-betul kita buka seluas-luasnya agar mereka merasa memiliki. Loh, ini loh kita punya, tidak hanya sekedar BUMDes. BUMDes sudah ada. Kemudian Koperasi Merah Putih juga bisa bersinergi dengan BUMDes. Apalagi masyarakatnya. Semua ketersediaan yang kebutuhan masyarakat desa itu harus terpenuhi di desa itu sendiri. Nah, ini luar biasa saya pikir. Konsep yang komplit lah. Konsep yang lengkap yang harus kita dukung seluruh komponen masyarakat. Baik. Ibu terkait dengan regulasi yang mengatur mengenai pertanian, ini sepertinya Jawa Timur juga sudah punya perdanya sendiri, Bu ya. Ada Perda nomor 5 tahun 2015 sampai kemudian Pergub nomor 91 tahun 2018. Yaitu dari hulu ke hilir itu mulai dibahas begitu, Bu. Kalau Perda nomor 5 tahun 2015 adalah melindungi dan juga memberdayakan petani melalui peningkatan akses, modal, teknologi, serta penerapan sanksi apabila hak petani dilanggar, ini Bu. Apakah kemudian Perda tersebut sudah terimplementasi dengan baik? Ini kalau melihat penjabarannya jenengan, ini sepertinya perkara jalan, infrastruktur, kemudian juga, nah permodalan ini. Ini sepertinya jadi ini Bu ya, permasalahan petani juga Bu, terkait dengan pemodalan. Jadi kompleks ya kalau ngomong permodalan. Sebenarnya pemerintah berulang kali memberikan stimulan permodalan itu juga luar biasa. Jadi melalui KUR, bagaimana hanya suku bunganya 6% per tahun. Itu sudah dilakukan sebenarnya. Nah, tapi kadang sebagai petani, ini juga kita harus introspeksi diri juga, mana kebutuhan yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Manakala kebutuhan yang tidak mendesak dan bukan kebutuhan kita sebagai petani kemudian kita dahulukan, ya akhirnya juga mohon maaf pasti macet. Ya. Ada potret dulu
Kalau saya boleh kasih contoh di pertanian tebu. Waktu itu beberapa bank, hampir semua bank, Bank Jatim, Bank Mandiri, Bank BNI, semuanya masuk ke dalam KUR, ikut menggelontorkan KUR. Nah, lagi-lagi ternyata ya agak sedikit macet ya, agak sedikit macet dan sampai hari ini belum tuntas. Ini eman banget. Ternyata kita sebagai petani pun juga harus introspeksi diri. Ini mana yang menjadi kebutuhan mendesak kita yang harus kita lakukan. Ketika dana kita gelontorkan kemudian untuk hal-hal yang lebih konsumtif, akhirnya kita tidak masuk pada sasaran utama kita untuk meningkatkan produktivitas pertanian kita. Saya hanya berpesan ya, bagaimana kita hari ini lebih memetakan diri kita ya, bukan diri kita, agar kita bisa, kalau KUR ini bahwa keberpihakannya adalah untuk pertanian, untuk modal, untuk bibit, untuk kalau kita masa panen ataupun masa tanam itu pakai ini, nanti masa panen kita mengangsur, ada rentang atau jeda 6 bulan atau 4 bulan, bank juga harus melakukan ini, rentang 4 bulan baru mengembalikan. Nah, ini juga harus dilakukan. Nah, jadi sama-sama lah, saya kira sama-sama kita bahasanya itu adalah sama-sama paham, sama-sama mengerti uang ini adalah harus mengembalikan, petani juga harus begitu, harus juga menjadi petani yang benar-benar kredibel lah, percaya. Ya, jangan kemudian ini dapat dana, ya berarti sebagian untuk pertanian, sebagian untuk hal lain. Nah, ini jangan begitu juga. Kita harus sama-sama lah ya. Bantu pemerintah juga deh, bantu pemerintah mengendalikan biar nggak terjadi kemacetan yang luar biasa. Miris kan kalau kita dengar, aduh macet ini pertanian KUR-nya begitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu juga. Baik, Ibu terakhir mungkin bisa disampaikan juga kepada pemirsa di rumah, masyarakat Jawa Timur yang melihat tayangan podcast hari ini, begitu Bu ya, terkait dengan peningkatan produktivitas petani lokal di Kediri. Ini banyak sekali tadi ya aspek-aspeknya yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitasnya. Tapi, nah, adakah pesan khusus bagi petani-petani lokal di Kabupaten Jenengan? Monggo. Siap. Para petani di Kediri Raya khususnya, kita sama-sama berjuang hari ini, sama-sama bagaimana ketahanan pangan yang didengungkan oleh Presiden kita menjadi kenyataan dan surplus, dan terus kita sebagai petani tidak pernah rugi. Maka ayo kita bersama-sama bergandeng tangan dengan pemerintah, dengan kita mungkin DPR yang ada di daerah maupun provinsi. Ini penting karena apa? Bagaimanapun ketahanan pangan kalau kita tidak mendukungnya, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya ketahanan pangan. Surplusnya pertanian adalah surplusnya kita, bagaimana kita berpihak kepada pertanian, baik dari sisi apapun dan dari pertanian apapun, baik padi, tebu, jagung, semualah, palawija dan sebagainya, dan hortikultura saya kira. Jadi ayo kita bersama-sama, jangan putus asa, jangan malu untuk bertani. Bertani itu indah kok. Bertani itu keren Bu ya. Bertani itu keren saya kira hari ini. Baik, satu pertanyaan terakhir Ibu dari saya ini terkait dengan pertanian di Kediri. Apakah nantinya Kabupaten Kediri Raya ini di bidang pertaniannya akan lebih spesifik, condong terhadap satu jenis pertanian saja begitu Bu? Seperti menyukseskan food estate-nya Bapak Prabowo begitu Bu di wilayah luar Jawa? Karena ini sudah terpola ya. Kalau di Kediri kan itu sudah terpola. Jadi saya kira apa yang ada hari ini, ada pertama tadi rankingnya adalah padi, kemudian tebu, kemudian palawija, kemudian yang lain-lainnya. Nah ini tetap biarlah seperti ini, tetapi kita tingkatkan produktivitasnya. Saya kira begitu. Tidak perlu kita mengkhususkan, oh harus ini. Tidak, saya kira ini pola yang sudah terbentuk ini kita maksimalkan.
Oke, baik. Iya. Terima kasih Bu Nafi sudah Sama-sama, ngobrol-ngobrol sama Mbak Sima. Sima Terima terkait kasih dengan juga. bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian lokal di Kediri Raya, terutama di Kabupaten Kediri begitu ya. Saya Sima Perwira, dan tentu saja pemirsa yang perlu di-highlight dalam rangka meningkatkan produktivitas itu banyak hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan terkait dengan alat-alatnya, infrastruktur jalannya, fasilitasnya, SDM-nya, kemudian juga program pemerintah dan juga dukungan jenengan ya Bu ya dari Komisi B DPRD Jawa Timur. Saya Sima dan juga Ibu Nafi pamit, sampai jumpa.